Nah, dosa ghibah mencemarkan orang, merendahkan orang, maka itu bagian daripada dosa besar. Atau umpamanya memperagakan, ada orang pincang, antum peragakan pula cara jalan, itu humazah. Atau ada orang buta, diperagakan dengan kedua mata kita untuk mengejeknya, itu namanya humazah. Atau ada orang yang sakit, kemudian kita memperagakan dengan badan kita seolah-olah sakit kayak dia, itu namanya humazah. Dan humazah ini kufur. Humazah ini adalah kekufuran. Begitu juga lumazah. Lumazah ini yakunu bil lisan, dengan lisannya, mengejek orang dengan lisannya. Orang gemuk dibilang gajah, orang kecil dibilang unyil, orang kurus dibilang apa? Orang kurus? Hah? Cacingan, cacing ini. Orang hitam dibilang celeng, dibilang gelap kan gitu ya. Macam-macam. Orang mungkin kurang cantik dibilang lampir atau apa istilahnya. Itu namanya mengejek dengan lisannya. Humazah dan lumazah ini kufur. Kenapa kufur? Karena sesungguhnya dia bukan sedang mengejek fisik orang, tapi dia sedang mengejek zat yang menciptakan fisik orang. Siapa yang menciptakan? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa duduk kembali di mushola yang insyaallah kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma. Dan malam ini kita akan membahas surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah ini bagian daripada surah Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terdiri dari 9 ayat. Dan surah Al-Humazah ini turun setelah surah Al-Qiyamah, dan setelahnya adalah turun surah Al-Mursalah. Jadi sebelum Al-Humazah turun surah Al-Qiyamah, kemudian Humazah, kemudian setelahnya surah Al-Mursalah. Di dalam juz amma ada 2 surat yang dimulai dengan kata-kata wailun. Pertama surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat wail. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kemudian yang kedua dalam surat yang kita bahas, surah Al-Humazah, Allah memulai dengan kata-kata wailun. Wailun likulli humazatin lumazah. Adapun korelasi surah Al-Mutaffifin dengan surah Al-Humazah,
karena dimulai dengan kalimat wailun? Karena kedua surat ini membela orang-orang lemah. Surat ini membela orang-orang yang lemah dan membela orang-orang yang beriman. Adapun surah Al-Mutaffifin membela orang-orang yang lemah, karena di sini menjelaskan tentang ancaman kecurangan, terutama dalam jual beli, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wel bagi orang yang suka mengurang-urang takaran dan timbangan. Apabila menjadi pembeli ingin ditambah, dan apabila menjadi penjual dikurang-kurang pula jualannya. Dia tidak tahu terkadang pembeli ini orang miskin, pembeli ini anak yatim. Kemudian mereka mengurang-urang hak mereka. Maka siapapun yang mengurang-urang hak mereka, maka mereka diancam dengan kalimat wail, kebinasaan, kecelakaan atau neraka wel. Adapun surah Al-Humazah membela orang-orang yang lemah, karena biasanya orang yang banyak tertindas itu adalah orang-orang lemah, sementara yang menindas itu adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, harta, pangkat, jabatan, dan juga kepemimpinan. Sehingga terkadang karena merasa tinggi, merasa kaya, maka mereka mudah untuk mengejek orang-orang yang di bawahnya. Karena ejekan-ejekan di masyarakat dari orang-orang yang merasa kaya menganggap kita ini rakyat jelata, sehingga kalaupun diejek tidak bisa melawan. Makanya dua surat ini membela orang-orang yang lemah dan mengancam dengan kata-kata wailun. Kalimat wail sendiri menurut sebagian ahli tafsir dia adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah yang terdapat dalam neraka jahannam. Saking menakutkannya lembah wail ini, karena dalamnya, gelapnya dan busuk baunya, karena seluruh nanah dan darah penduduk neraka masuk ke dalam lembah ini, sehingga sangat angker dan menakutkan. Sehingga jahanam sendiri setiap hari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lembahnya sendiri. Makanya kenapa setiap dosa yang dimulai dengan kalimat wail itu bukan dosa biasa, tapi digolongkan kepada dosa besar. Setiap dosa yang dimulai dengan kalimat wail, ketahuilah bahwa dosa itu adalah dosa besar. Contohnya Allah mengatakan wailun likulli affakin asim. Wailun, celaka, neraka wail bagi orang yang suka berdusta dan suka melakukan dosa. Berarti dusta itu dosa besar. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat yang mereka lalai dalam salatnya. Maksud lalai dalam salatnya adalah mengakhir-akhirkan waktu sehingga keluar waktunya kemudian dia salat. Dosa besar mengakhir-akhirkan waktu salat. Atau Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang mengurang-urang takaran dan timbangan untuk curang dalam dagang. Maka mengurang-urang takaran, timbangan, meteran untuk curang dalam dagang termasuk dosa besar, karena dimulai dengan kalimat wail. Termasuk dalam ayat ini wailun likulli humazatin lumazah.
neraka wel, celaka. Likulli, bagi tiap-tiap humazah, pengumpat, lumazah, lagi pencela. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa arti humazah dan apa arti daripada lumazah? Para ulama mengatakan bahwa lumazah atau humazah yakunu bil fi'li. Jadi humazah itu mengejek manusia, merendahkan manusia dengan perbuatannya. Mungkin mengisyaratkan dengan perbuatannya, contohnya dengan matanya. Mengisyaratkan dengan matanya, tapi isyarat dalam rangka merendahkan orang. Atau isyarat tangan, merendahkan dengan tangannya. Kita lihat di masyarakat kadang-kadang merendahkan orang dengan jari ini kan, apa orang itu, gitu ya. Ini humazah. Hati-hati, merendahkan orang dengan begini, ini humazah, tidak boleh. Makanya Aisyah radhiyallahu anha saat kemudian mencela Safiyah Madunia, Nabi marah. Padahal Aisyah tidak bicara. Aisyah hanya mengisyaratkan tangannya bahwa Safiyah itu orangnya pendek, dia tinggi. Cuman dia tidak bicara Safiyah pendek, saya tinggi. Dia hanya mengisyaratkan dengan tangannya saja begitu. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahru lamazazathu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat ini ditebar di lautan maka mencemari seluruh air lautan. Padahal satu kota Batam kalau sampah ini dikumpulkan, dan memang banyak sampah sekarang di kota Batam, ditebar ke lautan, tidak mungkin lautan satu dunia tercemari dengan sampah kota Batam ini. Tapi satu kalimat ghibah yang merendahkan orang lain bisa mencemarkan seluruh air lautan, kata Rasul. Karena dosa ghibah mencemarkan orang, merendahkan orang, maka itu bagian daripada dosa besar. Atau umpamanya memperagakan, ada orang pincang, antum peragakan pula cara jalan, itu humazah. Atau ada orang buta, diperagakan dengan kedua mata kita untuk mengejeknya, itu namanya humazah. Atau ada orang yang sakit, kemudian kita memperagakan dengan badan kita seolah-olah sakit kayak dia, itu namanya humazah. Dan humazah ini kufur. Humazah ini adalah kekufuran. Begitu juga lumazah. Lumazah ini yakunu bil lisan, dengan lisannya, mengejek orang dengan lisannya. Orang gemuk dibilang gajah, orang kecil dibilang unyil, orang kurus dibilang apa? Orang kurus, cacingan, cacing. Orang hitam dibilang celeng, dibilang gelap, kan gitu ya. Macam-macam. Orang mungkin kurang cantik dibilang lampir atau apa istilahnya. Itu namanya mengejek dengan lisannya. Humazah dan lumazah ini kufur. Kenapa kufur? Karena sesungguhnya dia bukan sedang mengejek fisik orang, tapi dia sedang mengejek zat yang menciptakan fisik orang. Siapa yang menciptakan? Allah. Kenapa diejek? Bukankah yang menciptakan manusia adalah Allah? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan fisik manusia, ada yang pincang, ada yang buta, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, dan begitu seterusnya.
ada hikmah di dalamnya yang manusia tidak tahu. Dan tidak ada fisik yang lebih baik dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan melebihi manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling indah. Manusia itu makhluk yang paling indah. Bukan hanya indah, tapi manusia ini makhluk yang paling sempurna secara fisik penciptaannya. Coba kita bandingkan manusia dengan binatang. Binatang ini macam-macam, mulai dari dinosaurus mungkin zaman bahula sampai sekarang mungkin macam-macam binatang enggak kehitung jumlahnya. Seandainya seluruh binatang dikumpulkan di kebun binatang, kemudian kita manusia salah satunya, maka kita yang paling ganteng dari seluruh binatang di kebun binatang itu. Bahkan yang paling sempurna. Mana ada makhluk yang dengan kedua kaki bisa berjalan dengan tegak? Sebutkan binatangnya. Kalau ada binatang yang berjalan dengan kedua kakinya tegap seperti manusia, antum tidak akan dapati sampai kiamat. Sebutkan binatangnya. Tidak ada. Mulai binatang yang punya kaki sampai binatang yang tidak berkaki, semuanya berjalan membungkuk. Lihat ular. Ada ular berjalan kayak pensil begini jalannya. Ya ular ya begini, nggak mungkin tegak gini kayak pocong gitu, loncat-loncat. Atau binatang yang berkaki empat, kuda, kambing, unta, sapi, semua membungkuk. Hatta monyet sendiri yang mirip dengan manusia kononnya, padahal tidak mirip sama sekali, tidak bisa dia berjalan tegap kayak manusia, kecuali pakai aplikasi AI. Mungkin lah sekarang kan pakai banyak aplikasi AI nggak jelas. Binatang mau kucing bisa berdiri kayak manusia. Tidak ada satupun binatang yang berjalan tegap dengan manusia. Artinya manusia itu fi ahsani taqwim, dia lebih indah dibandingkan bumi, lebih indah dibandingkan bulan, lebih indah dibandingkan matahari. Kalau kita mencela wajah manusia, berarti kita telah mencela zat yang menciptakan wajah. Kalau kita mencela fisik manusia, berarti kita telah mencela kepada zat yang menciptakan fisik. Makanya kenapa orang yang mencela fisik manusia itu kufur, bahkan diancam dengan wailun likulli humazatin lumazah. Karena humazah dan lumazah ini bersifat bagian daripada ghibah. Jadi dosanya dua. Pertama merendahkan orang, yang kedua menggibah orang. Jadi gabung tuh dua dosa itu. Ghibah saja sudah dosa besar, apalagi sampai menghina orang. Makanya kenapa Allah mengatakan la yashar qaumun ala qaumin, tidak boleh sebuah kaum menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik dibandingkan yang menghina, atau yang menghina itu tidak lebih baik dibandingkan yang menghina. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wailun likulli humazatin lumazah. Kemudian di zaman Nabi SAW, orang yang suka mengejek dalam ayat ini itu dikenal siapa orangnya. Makanya dalam asbab nuzul ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Akhnas ibn Surek, orang yang sangat memusuhi Nabi SAW, yang selalu menghina Nabi. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini tuannya Bilal di masa Bilal sebelum masuk Islam. Dan Umayyah juga tokoh dari tokoh-tokoh kafir Quraisy yang sangat memusuhi Nabi. Ada yang mengatakan ayat ini turun kepada Al-Walid ibn Mughirah. Dan ada juga
yang mengatakan ayat ini turun kepada Abu Jahal. Artinya surat Al-Humazah ini di zaman Nabi SAW ketika turun sudah tahu siapa nama-namanya yang suka melakukan humazah dan humazah kepada Rasul dan orang-orang yang beriman. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut namanya? Kenapa Allah tidak menyebut namanya dalam surah Al-Humazah ini? Padahal sudah jelas-jelas tahu orangnya. Allah hanya menyebutkan sifat-sifatnya. Karena Al-Quran itu bukan turun kepada orang Arab saja, tapi Quran itu akan menjadi pelajaran sepanjang zaman. Sebab kalau seandainya disebut namanya dalam surah Al-Humazah, mungkin nama Akhnas ibn Suraik, nama Umayyah ibn Khalaf, nama Al-Walid ibn Mughirah, nama Abu Jahal. Dengan kematian mereka berarti selesailah surat ini. Tapi ketika Allah tidak menyebut nama-namanya, hanya menyebut sifat-sifatnya, maka siapapun yang tersifati dengan sifat ini, orang yang selalu mengucapkan dengan ucapan humazah ataupun lumazah, maka mereka memiliki sifat Abu Jahal, memiliki sifat Al-Walid, memiliki sifat Umayyah, memiliki sifat Akhnas ibn Suraik, dan mereka semua orang-orang kafir. Lihat bagaimana Al-Quran tidak menyebutkan orang tapi menyebutkan sifat. Artinya humazah dan lumazah itu akan senantiasa ada dari zaman Rasul sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Akan ada orang yang selalu humazah dan lumazah, mengejek manusia dengan perbuatan ataupun mengejek manusia dengan ucapan, akan senantiasa ada. Karena di zaman Nabi SAW mereka selalu menghina Nabi, mencela Nabi, merendahkan Nabi. Maka turun ayat ini kepada orang-orang yang suka merendahkan dan mencela Nabi, di antaranya Akhnas, Umayyah, Al-Walid dan Abu Jahal tadi. Tapi Allah sekali lagi tidak menyebutkan nama mereka. Dari sini ada kaidah Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Bahwa pelajaran Al-Quran itu bukan sebab turunnya kepada siapa, tetapi umumnya lafaz Al-Quran ini mencakup siapapun yang terkena sifatnya. Maka siapapun yang mengejek manusia dengan perbuatan, entah dengan kedua matanya, entah dengan tangannya, entah dengan badannya, ataupun lumazah dengan lisannya, maka mereka terancam dengan kalimat wailun likulli humazatin lumazah. Bagi mereka wail, kecelakaan atau kebinasaan atau sebuah lembah yang ada dalam jahanam yang sangat menakutkan. Na'udzubillah. Karena di masyarakat ini orang yang tersifati dengan humazah lumazah ini banyak sekali, ikhwan. Banyak sekali. Contoh orang-orang yang suka latah, lisannya suka latah, terkadang menyebut nama orang yang sudah punya nama, bahkan orang tuanya susah payah memberi nama kepada dia, tiba-tiba dihina oleh kita, disebutnya dengan nama-nama binatang. Dasar anjing, dasar babi, dasar kucing, dasar buaya. Mereka manusia, kenapa jadi binatang? Kan di masyarakat kan orang-orang yang mencela dengan membinatang-binatangkan manusia kan banyak tuh. Itu mereka adalah lumazah. Orang tuanya sudah capek-capek ngasih nama, bahkan tanya-tanya ustaz pula nama anak saya apa, tiba-tiba sudah besar dijuluki macam-macam. Di masyarakat banyak. Dan julukan-julukan yang menghina itu subhanallah banyak sekali. Banyak sekali. Kita tidak akan sebutkan, karena antum lebih paham di masyarakat bagaimana orang mengejek orang lain itu dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas dan tidak layak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wailun likulli humazatin lumazah. Surah Lumazah ini memiliki 3 nama. Terkadang ulama menyebutnya surah Al-Humazah, dan itu yang ma'ruf dalam Quran. Terkadang menyebut surah Wailun
likulli humazah. Terkadang disebut surat ini dengan surah Al-Khutamah, karena dalam ayat ini dalam surat ini tergantung ada nama atau ada kalimat Al-Khutamah, maka disebut juga surah Al-Khutamah. Surah Wailun likulli humazah atau surah Al-Humazah yang paling singkat. Nah, dalam surah Al-Humazah ini menjelaskan dosa besar, mencela manusia dan menggibah manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat, wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Celaka setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ikhwan, sebelum saya jelaskan ayat kedua, surah Al-Humazah ini kalau menurut tartib Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran terus sampai kepada Juz Amma, maka ayat atau surat sebelum surah Humazah itu adalah surah Al-Asr. Surah Al-Asr, kemudian surah Al-Humazah, kemudian Al-Fil, Quraisy, dan begitu seterusnya. Kenapa surah Al-Humazah ini didahului dengan suratul Asr? Karena suratul Asr ini menjelaskan tentang kerugian mutlak kepada manusia. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Namanya di dalam artinya tidak bisa keluar dari kerugian. Antum di dalam masjid, berarti antum dilingkupi masjid. Lain kalau antum di luar masjid. Di dalam itu artinya tidak bisa keluar. Jadi manusia tidak bisa keluar dari kerugian. Tetapi ada orang-orang yang dikecualikan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang yang beramal saleh, wa tawassau bil haq, dan orang yang selalu memberikan wasiat kebenaran, wa tawassau bis sabr, dan berwasiat dengan kesabaran. Kenapa Al-Humazah didahului dengan suratul Asr? Suratul Asr ini menjelaskan tentang kerugian manusia, dan tidak ada kerugian yang paling besar bagi manusia kecuali kerugian kepada dirinya sendiri. Dan tidak ada yang merugikan diri sendiri kecuali mereka para humazah dan lumazah. Karena ketika kita mencela orang, atau ketika kita menghina orang, atau ketika kita menggibah orang, dia tidak sadar pahalanya hilang sedikit demi sedikit. Karena nanti pada hari kiamat, orang-orang yang digibahi akan datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, si fulan menggibah saya ingin pahala salat dia. Yang lain mengatakan, ya Rabb, si fulan menghina wajah saya, menghina badan saya ingin pahala sedekah dia, ya Rabb. Ya fulan, si fulan merendahkan saya, merasa dia kaya, saya direndahkan, saya ingin pahala sedekahnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Habis akhirnya pahalanya diambil orang. Itulah kerugian yang sesungguhnya, menghabiskan pahala tanpa sadar, sementara dia beribadah dengan segenap tenaganya. Makanya kemudian jalan keluar daripada kerugian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kecuali orang-orang yang beriman dengan hatinya, kecuali orang-orang yang beramal dengan badannya, kecuali orang-orang yang mengeluarkan lisannya dengan menyampaikan kebenaran atau menyampaikan kesabaran, maka mereka orang-orang yang tidak rugi. Sementara humazah dan lumazah sebaliknya daripada suratul Asr ini. Orang yang jelek hatinya pasti juga akan buruk perbuatannya. Orang yang buruk perbuatannya pasti akan tercela juga ucapannya. Orang yang suka menghina, merendahkan, itu hakikatnya muncul dari hatinya. Hatinya memang kotor, kemudian perbuatannya kotor karena merasa dia tinggi, merasa dia sombong, merasa dia kaya, akhirnya lisannya menghina orang. Tapi kalau hatinya penuh dengan iman, badannya penuh dengan amal saleh, lisannya penuh dengan menyampaikan kebenaran dan kesabaran, tidak mungkin rugi dia.
Hanya orang yang rugi itu yang kotor hatinya, buruk perbuatannya, lisannya juga suka merendahkan orang. Itulah humazah dan lumazah. Makanya kenapa surah Al-Humazah ini jatuh setelah suratul Asr? Karena kerugian manusia yang paling besar adalah ketika merugi dirinya sendiri tanpa sadar, pahalanya hilang dikasihkan orang lain. Wailun likulli humazatin lumazah. Tentu orang yang suka mengumpat dan mencela ini ada penyebabnya. Kenapa orang sampai mengumpat? Kenapa orang sampai mencela, merendahkan, menghina dan yang semacamnya? Karena sebab alladzi jama'a malan wa addada. Ini penyebabnya. Penyebabnya karena suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Artinya karena merasa kaya, merasa punya jabatan, merasa punya pangkat, makanya dia bisa mengumpat dan merendahkan sesukanya. Inilah penyebab yang terbesar adalah karena harta yang menguasai hawa nafsunya. Makanya dikatakan harta itu sirru tughyan, rahasia bejatnya orang. Betapa banyak orang alim ketika terfitnah harta jadi jahat. Orang yang tadinya istiqomah di masjid, sholat wajib, sunnah, baca Quran, terfitnah dengan harta, hilang tuh kakinya di masjid. Bahkan orang-orang yang mungkin suka mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mungkin dia seorang ustaz, seorang dai dan begitu seterusnya, ketika terfitnah dengan harta, banyak yang hilang istiqomahnya, ditinggalkan dakwahnya dan melakukan hal-hal yang tercela. Makanya di sini Allah mengatakan alladzi jama'a malan wa addada. Allah menyebut harta dengan bahasa Arabnya mal. Harta dalam bahasa Arab itu malun. Kenapa harta disebut mal dalam bahasa Arab? Mal itu diambil dari kata mala yamilu mailan. Apa mala yamilu mailan? Artinya condong. Jadi harta dalam bahasa Arab disebut mal. Mal itu artinya mala yamilu mailan, artinya condong. Karena harta itu bisa menjadikan orang condong kepada pemilik harta. Karena harta ini bisa menjadikan orang kemudian menjilat orang lain, ada kecondongan kepada orang-orang yang memiliki harta. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam bait syairnya sangat bagus sekali. Dia mengatakan ra'aitun nasa qad manu ala man indahu malun wa ma la indahu malun fa anhu nasa qad manu. Ra'aitun nasa munfadda ala man indahu fidda wa ma la indahu fidda fa anhu nasu infadda. Ra'aitun nasa qad dhahabu ala man indahu dhahabu wa man la indahu dhahabu fan nasu anhu qad dhahabu. Lihat perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ra'aitun nas, aku melihat manusia qad malu, hati mereka telah condong kepada siapa? Ala man indahu malun, kepada orang yang memiliki banyak harta. Wa mala indahu malun, tapi kepada orang yang tidak memiliki harta, fa anhun nasu qad malu, maka manusia akan lari darinya. Begitulah tabiat manusia. Tabiat manusia itu akan condong kepada pemilik harta dibandingkan kepada orang yang tidak berharta. Kalau sudah yang berharta ngomong, sadaqta, engkau benar. Tapi kalau orang miskin yang ngomong, kadzabta, kau dusta. Pamannya ada rapat nih, masjid, pengurus yayasan, pengurus masjid rapat. Di situ ada Pak Imam, ada muadzin, ada jamaah. Hadir juga di situ muhsinin, orang yang punya harta yang membangun musola ataupun masjid. Kira-kira kalau rapat yang didengar Pak Imam, muadzin atau muhsinin? Muhsinin yang didengar kan? Walaupun Pak Imam sudah keluarkan dalilnya, Qur'annya, hadisnya, nggak perlu. Imam bisa diganti. Muhsinin susah carinya katanya. Kalau menyinggung dia pergi, payah kita. Siapa yang ngasih
biaya perawatan masjid, pembangunan masjid, bla 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 bla, macam-macam. Lihat, imam saja bisa digeser sama muhsinin itu. Begitulah harta. Harta itu condong menyondongkan manusia kepada pemiliknya. Dan kalau orang tidak punya harta, kata Imam Syafi'i, pasti manusia akan diremehkannya. Makanya kemudian bait syair selanjutnya kata Imam Syafi'i, ra'aitun nasa munfadhu ala man indahu fiddah. Aku melihat manusia berpaling kepada orang yang banyak fiddah. Fiddah itu peraknya. Wa mala indahu fiddah, tapi orang yang enggak punya perak, manusia pun berpaling darinya. Ra'aitun nasa qad dhahabu ala man indahu dhahab. Kalau aku melihat manusia pada pergi kepada pemilik emas, tetapi orang yang tidak punya emas, fa'anhun nasu qad dhahabu, manusia pun menyingkir dan tidak mau dekat kepadanya. Begitulah harta bagaikan besi berani menyedot orang, tapi kalau orang miskin enggak mau didekati. Dan itu terbukti. Lihat di kantor-kantor manapun, kalau yang datang pejabat, yang datang orang kaya, hormatnya luar biasa. Silahkan Pak, ini tempat duduknya. Ambil minuman, ambil kue, ambil toples, ambil apa. Kita yang datang ke kantor, lirik pun tidak. Disangkanya pengemis pula kita datang ke situ. Memang begitu manusia, memandang orang itu dari tampilan, dari kekayaan, pangkat dan jabatan. Coba lihat, ada orang meninggal, yang satu orang kaya, yang satu orang miskin. Kalau sudah orang kaya di jalan bikin macet pun bisa diurai. Polisi banyak, suara sirine dikeras-keraskan sampai orang nyinggir semua. Ini yang mati orang kaya nih. Kalau yang mati orang miskin peduli amat. Begitulah manusia. Makanya harta dalam Islam itu disebut mal karena ada kecondongan di situ. Atau mungkin contoh yang sederhana, saya punya anak gadis. Ada dua yang melamar anak gadis saya. Yang satu dokter spesialis, gajinya sebulan 100 juta, rumahnya megah di perumahan elit. Yang satu santri Jabal Uhud, tinggalnya di Ruli, hafal Quran. Kira-kira milih mantu yang mana? Ini dokter spesialis loh ya. Gajinya 100 juta per bulan, rumahnya elit, mobilnya bagus, jelas juga maharnya banyak. Yang santri Jabal Uhud tinggal pula di balai sini, di Ruli, hafal Quran dia, tapi rumahnya kalau banjir kebanjiran. Kira-kira orang tua mana yang milih santri Jabal Uhud itu? Nanti aja lah, kau tunggu adiknya aja kalau ada lagi. Ini dulu dokter spesialis. Begitulah manusia, mereka kalah agama itu. Mau hafal Quran, mau mungkin hafalannya, kalau miskin itu nggak akan dipandang. Kalau ada pilihan orang kaya. Begitulah manusia dengan harta itu. Makanya harta disebut mal karena orang condong kepada pemiliknya. Itu masalahnya. Lah di sini Allah mengatakan alladzi jama'a malan wa addada. Orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhlada. Celakanya kalau orang sudah merasa kaya, maka dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkan hidupnya. Enggak apa-apa, sakit saya bisa berobat ke Singapura, uang saya banyak. Kalaupun saya sakit, Singapura enggak ngatasi, saya ke Cina sana. Enggak bisa ke Amerika sana, minta rekomendasi Donald Trump sana. Saya punya harta. Ya. Jadi merasa bahwa kematian itu jauh dari jiwanya, merasa kekal. Dan orang yang tidak punya harta memandang kepada orang yang punya harta juga sama tuh. Kayaknya orang yang punya harta itu kayaknya lama matinya dibandingkan yang nggak punya harta. Contoh sederhana, kalau ada orang kaya, anggaplah seorang ibu usianya 50 tahun, kaya, tapi rajin ke salon, punya uang dia, rajin sauna, banyak hartanya, beli skincare yang mahal-mahal itu, operasi sana, operasi sini. Walaupun umurnya 50 tahun, dipandangnya disangka gadis 20 tahun kan, orang kaya.
Coba orang miskin, usianya baru 20 tahun, hidupnya susah belangsa, boro-boro mau melawat kulit, merawat muka dan wajah, untuk makan aja setengah mati. Stres mikir apa yang besok kita makan. Boleh jadi mungkin usia orang miskin 20 tahun disangkanya ada 40 tahun tuh, udah tua disangkanya. Kenapa? Nggak ada perawatan di situ kan. Orang miskin memandang orang kaya disangka awet muda, tapi orang kaya memandang orang miskin disangka awet tua. Begitulah harta itu kalau sudah menguasai orang, yahsabu anna malahu akhlada. Itulah bahayanya di sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam soal masalah orang yang mengumpulkan harta. Pada dasarnya sebenarnya mengumpulkan harta tidak tercela. Jadi pada dasarnya mengumpulkan harta itu tidak tercela. Banyak kok para sahabat yang kaya, Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Banyak orang yang kaya di zaman para sahabat, tapi kekayaan mereka betul-betul diinfakkan di jalan Allah. Kalau memang kekayaan itu diinfakkan di jalan Allah, tahu hak harta, waktunya bayar zakat dia keluar zakat, waktunya sedekah dia keluar sedekah, maka mengumpulkan harta sebanyak apapun tidak tercela. Yang tercela itu adalah alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau harta yang kita kumpulkan itu melalaikan kita, sudah tidak mau zakat, tidak mau sedekah, bakhil, solat pun mulai bolong-bolong, ngaji pun tak pernah datang, baca Quran apalagi, otaknya hanya duit, dan begitu seterusnya. Nah, inilah yang melalaikan, yang tercela. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena memang tabiat manusia kepada harta memang seperti itu. Dan harta itu kan macam-macam bentuknya, tergantung kita tinggal di mana. Bagi orang-orang desa, orang kaya itu dipandang dengan lebarnya sawah. Wow, kalau sawahnya hektaran orang kaya itu kalau di desa itu. Atau mungkin ternaknya banyak, sapinya banyak, kambingnya banyak, wah itu orang kaya. Itu kalau di desa, ya kan? Kalau di pedesaan memang seperti itu. Tapi kalau di kota beda. Orang kaya itu kalau punya PT, kalau rumahnya megah, punya apartemen, mobilnya mewah, uang di ATM-nya triliunan, nah itulah orang kaya di kota. Kos-kosannya banyak kan itu ya. Coba kita lihat orang kaya baik di desa ataupun di kota. Pernah enggak kita melihat ada orang kaya puas dengan kekayaannya? Enggak pernah. Antum tidak akan dapati orang kaya puas dengan kekayaannya. Karena orang kalau sudah terfitnah dengan harta, sebanyak apapun harta tidak akan memuaskannya. Buktinya apa? Banyak orang desa yang hektaran sawahnya masih ingin membeli hektaran lain dari sawah orang lain. Begitu juga di kota yang sudah banyak, mamanya 100 pintu kos-kosan, masih ingin dia buat kos-kosan tempat lain. Sudah punya PT, masih ingin buat PT lagi. Dan begitu seterusnya. Karena ada dua perkara tidak akan memuaskan manusia. Pertama, ilmu makin digali makin bodoh. Dan yang kedua, harta makin dicari makin haus, makin kurang, dan makin terus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan, kalla la yumbadzanna fil khutamah. Sekali-kali jangan seperti itu. Maksudnya jangan sampai ketika sudah kaya seperti Qarun, yang saat belum kaya orang soleh, tapi sudah kaya menghina Nabi Musa. Seperti Firaun juga setelah jadi penguasa mencela Nabi Musa, Namrud dan lain sebagainya. Kala jangan seperti itu. Makanya kenapa kemudian kita harus berlindung dari fitnah harta ini? Karena Nabi SAW mengatakan setiap umat ini punya fitnahnya sendiri, dan fitnah umatku kata Rasul adalah harta. Betapa banyak orang-orang yang tadinya miskin beramal, ketika berharta hilang amalannya, hilang istiqomahnya, hilang ibadahnya, bahkan hilang akhlak dan moralnya. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Sekali-kali jangan. Terkadang manusia itu mudah melampaui batas ketika kekayaan dibentangkan di hadapannya.
Kalla, jangan seperti itu. La yumbadanna fil khutamah. Kelak dia pasti dilempar ke dalam neraka khutamah. Nabat itu artinya melempar dari ketinggian ke bawah, dicampakkan. Jadi kalau kita berada di bukit, di gunung, ambil batu kita campakkan ke bawah, dalam bahasa disebut nabat. Berarti la yumbadanna artinya dilempar dengan keras ke dalam neraka khutamah. Ingat, fitnah harta ini di akhirat berat hisabnya. Kenapa? Karena tuntutannya dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Kalau umur ditanya, umurmu kemana kau habiskan? Masa muda, kemana masa muda kau lampiaskan? Ilmu sudahkah kau amalkan? Tapi harta dua, dari mana kau dapatkan? Kemana kau belanjakan? Ada orang yang selamat dari pertanyaan yang pertama, tidak selamat dari pertanyaan kedua. Dari mana kau dapatkan? Halal, ya Rabb, halal. Saya bekerja dengan keringat saya dari pagi sampai sore. Selamat dia di pertanyaan pertama. Apakah dia selamat dari pertanyaan kedua? Kemana kau belanjakan? Rupanya untuk mabuk, rupanya untuk judi, rupanya untuk zina, rupanya untuk membantu kemungkaran dan kemaksiatan. Enggak selamat dia dari pertanyaan kedua. Atau sebaliknya, dia selamat dari pertanyaan kedua. Ya Rabb, aku sumbangkan ke masjid lo, aku bantu fakir miskin lo, aku kasih itu pembangunan pesantren di mana-mana, aku bangun jalan untuk masyarakat. Oke, bagus. Pembelanjaannya, pertanyaannya, dari mana kau dapatkan? Hasil korupsi, ya Rabb. Oh, enggak bisa. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka mal khutamah. Tahukah kamu apa neraka khutamah itu? Narullahil muqadah. Neraka khutamah adalah api yang Allah nyalakan sebesar-besarnya. Api di dunia ini, ikhwan, kalau untuk mengadab manusia satu bumi itu sudah cukup sebenarnya. Api yang ada di dunia yang hari-hari kita melihat api itu, kalau untuk mengadab manusia dengan membakar manusia satu dunia, ini sudah cukup. Lihat kebakaran di Los Angeles sana, bukan hitungan bulan atau tahun, hari sudah membakar macam-macam. Habis harta benda dengan sekejap. Tetapi rupanya azab neraka jauh lebih dahsyat dibandingkan api dunia. Karena Rasul mengatakan, narukum hadhi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan di dunia ini, kata Rasul, itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api jahannam. Bayangkan yang satu bagian saja ini sudah bisa membakar. Macam mana kalau panasnya 70 bagian dijadikan satu? Seberapa tuh panasnya? Kalau ada kebakaran gedung saja, kita bermeter-meter sudah terasa hawanya, padahal baru satu bagian. Macam mana kalau 70 bagian panas itu dijadikan satu? Boleh jadi mungkin sekian jauh api itu di sana, panasnya sudah menyentuh ke sini. Itulah Allah katakan narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah, yang membakar naik sampai ke hati. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka, fi amadim mumaddadah, sementara mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ikhwan, maksudnya apa ayat ini? Kalau ada kebakaran, kemudian kita ada di dalamnya, boleh jadi kematiannya sebentar saja kan. Umpamanya ada nih api besar, tiba-tiba kita dilempar ke dalam api, mungkin tidak lama kita akan mati di situ. Sakitnya sebentar. Tapi kalau seandainya kita berada di tengah-tengah di sini, sementara di sekeliling kita ada api, api itu tidak menyentuh kita,
hanya hawanya saja sampai kepada kita. Kemudian hawa itulah yang sedikit-sedikit akhirnya mengelupaskan kulit, kemudian menembus ke tulang, kemudian menembus ke hati. Kita tidak bisa bayangkan sakit dan tersiksanya orang itu, karena terbakar secara langsung. Dengan terkena hawanya panas itu lebih tersiksa dengan terkena hawanya itu. Kalau orang masuk ke dalam api sekejap aja dia mati, selesailah sakitnya. Tapi kalau orang kemudian terkena hawanya, dikelilingi api, sementara kita berada di tiang, kemudian diikat di tiang, fi amadim mumaddada, kita diikat di tiang, kemudian apinya melingkar, kemudian hawanya tembus ke hati kita sampai ke dada kita, itu lebih menyiksa dibandingkan langsung masuk ke dalam api. Makanya Allah mengatakan, allati tattali'u al-afidah innaha alaihim mu'sadatun fi amadim mumaddada, yang membakar naik sampai ke hati. Sesungguhnya api itu tertutup rapat atas mereka, sedangkan mereka diikat di tiang-tiang yang panjang di neraka. Inilah siksaan. Sekalipun kemudian setelah kemudian dia terbakar oleh hawanya kemudian mati, apakah mati seterusnya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-A'la bahwa orang-orang di neraka itu mereka tidak akan mati dan tidak akan pernah hidup. Tidak mati dan tidak hidup. Maksudnya apa tidak hidup dan tidak mati? Tidak hidup artinya tidak bisa hidup dengan tenang, dengan senang, dengan bahagia, dan juga tidak mati dengan kondisi tenang, damai. Tetap saja kematiannya tersiksa, karena setiap dia mati Allah hidupkan kembali, disiksa lagi, mati lagi, Allah hidupkan kembali, disiksa lagi, mati lagi, Allah hidupkan kembali, disiksa lagi. Itulah yang Allah katakan dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka dikelupaskan karena panasnya api neraka mengelupaskan kulit kita. Tiba-tiba Allah kembalikan kulit itu menjadi segar, kemudian dihampas lagi dengan bara api neraka, terkelupas lagi, kemudian ditempel lagi, diciptakan kulit yang baru, terus seperti itu. Untuk apa? Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ringkasan daripada surah Al-Humazah ayat 1 sampai 9. Baik, singkat-singkat saja sebelum saya tutup. Kalau ada yang bertanya silakan.